Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kita Guna, channel yang insya Allah kita akan mengkaji bersama kitab-kitab kuning, kitab-kitab keislaman, kajian-kajian keislaman, baik itu fikih, usul fikih, kemudian sejarah, akidah, dan lain sebagainya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesempatan untuk selalu belajar dimanapun kita berada, seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang usul fikih. Kali ini kita akan mengkaji kitab Mabadi'u Awwaliyah, kitab tentang usul fikih wal qawaid al fiqhiyah, karangan Abdul Hamid Hakim. Jadi Mabadi Awwaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi'u Awwaliyah. Jadi mabadi ini jamak dari mabda. Mabda itu masdar dari bada'a yabda'u bad'an wa mabda. Mabda itu artinya ajaran dasar atau bisa kita artikan aturan, ajaran dasar. Berarti mabadi itu jamak dari mabda, aturan-aturan dasar. Awaliyah nisbah awal, seperti itu. Jadi aturan dasar yang awal, seperti itu. Fi usulil fikhi wal qawaidil fiqhiyah. Artinya adalah kitab Mabadi Awwaliyah yang menerangkan tentang atau yang menjelaskan tentang usulul fikih dan qawaid nisbah al-fiqhiyah atau nisbah fikih, kaidah-kaidah fikih. Ta'lif karangan Abdul Hamid Hakim. Hukukut tabai mahfuzatun. Jadi kita bacakan dulu covernya ya, halaman depan dari kitab ini. Hak-hak percetakan itu mahfuzatun, dijaga. Wa idza mata ketika wafat atau meninggal ianya Abdul Hamid Hakim, intakola maka berpindahlah hak-hak dari percetakan ini ila warasatihi, ke ahli waris dari Ustaz Abdul Hamid Hakim, seperti itu. Maktabah As-Sa'diyah Putra. Jadi ini dicetak oleh Maktabah As-Sa'diyah Putra Jakarta. Ini adalah foto dari beliau, Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita langsung mulai saja ke halaman awal, muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai mengkaji kitab ini, kitab Mabadi Awwaliyah, atau kita mulai membaca kitab Mabadi Awwaliyah bismillahi, dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang maha mengasihi di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, zat yang maha mengasihi atau zat yang maha pengasih di dunia saja atau di akhirat saja. Alhamdulillah, segala puji yang empat itu lillahi, tetap atau hanya
bagi Allah. Wassalatu bermula sholawat, wassalamu dan salam, wassalatu bermula rahmat keselamatan, wassalamu dan keselamatan sama ala rasulillahi tetap tercurahkan kepada utusan Allah wa ala alihi dan kepada keluarga Rasulullah wa sahbihi dan sahabat Rasulullah al-mutamassikin, yang mana alihi wa sahbihi itu berpegang teguh bil kitabi, berpegang teguh kepada Alkitab atau Al-Quran was sunnah dan sunnah-sunnah Rasul. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah kemudian alhamdulillah sholawat, fa innahu sesungguhnya ini merupakan pemeriksaan fa innahu la yakhfa, tidaklah samar, ala ahadin bagi seseorang, bagi setiap orang, annasyajarata apa yang tidak samar, annasyajarata bahwasanya pohon itu la takumu tidak berdirilah ianya syajarah, biduni asliha tanpa adanya akar dari syajarah, dari pohon. Wa annal bait, dan sesungguhnya rumah itu la yakumu tidak berdirilah ianya bait, tidak berdiri bidunil asas tanpa adanya pondasi. Wakadzalika, dan seperti itu juga, seperti halnya pohon tidak berdiri tanpa ada akar, kemudian rumah tidak akan berdiri tanpa adanya pondasi, seperti itu juga al-fiqhu la yakumu bidunil usul. Begitu juga fikih itu tidak akan berdiri bidunil usul, tanpa adanya usul atau pondasi-pondasi fikih, seperti itu. Walidzalik, karena itulah qala berkatalah Abu pengarang fi Jami'ul Bayan, pengarang kitab Jami'ul Bayan. Apa yang dikatakan, apa perkataan pengarang Jami'ul Bayan, yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Man, barang siapa jahila yang bodoh ia nyaman atau tidak mengetahui ia nyaman, tidak mengetahui al-asla, tidak akan mengetahui akan asal, maka lam yusbib, maka tidak akan menemukan ia nyaman, tidak akan menemukan apa, al-far'a, akan cabang, abadan, selamanya. Jadi penjelasannya adalah bahwa orang yang tidak mengetahui, jadi bodoh itu kan sama dengan artinya tidak mengetahui. Barang siapa yang tidak mengetahui asal suatu akar atau pondasi, maka dia tidak akan mengetahui tentang cabangnya, seperti itu, abadan, selamanya. Jadi kalau dia tidak mengetahui tentang usul fikih, maka dia tidak akan mengetahui fikih selamanya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, maka kita juga diharuskan untuk mengetahui kaidah-kaidah fikihnya, seperti itu. Kalau kita ingin mengetahui rumah, kita ingin mengetahui pohon, maka kita harus mengetahui akar, mengetahui bibitnya, seperti itu. Kita mengetahui rumah, maka kita harus mengetahui pondasinya yang kuat seperti apa. Itulah penjelasan dari perkataan pengarang kitab Jami'ul Bayan, man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Kita lanjutkan. Walamma kanat kutubul usul al-mutadawilah baina aidina musrut tanawuli atau asura at-tanawulu di abna'i jinsina, walamma, dan ketika kanat ada apa kutubul usul, kitab-kitab tentang usul fiqh, al-mutadawilah atau al-mutadawalah yang diedarkan, al-mutadawilah yang beredar,
baina aidina, di sekeliling kita atau yang ada di tangan kita yang sekarang sudah beredar, itu asura, susah ianya kutub. Apa yang susah? At-tanawul, mempelajari atau memahami, atau kita baca itu hasrat tanawuli, susah memahami, di abna ijinsina, susah dipahami bagi anak-anak jinsina misal kita, maksudnya adalah dipelajari oleh pelajar seperti kita, seperti itu. Ba'duha, setengah dari kitab-kitab usul al-mutadawilah tadi itu, li su'ubati ibaratiha, karena susahnya ibarat-ibarat atau teks-teks dari kitab tersebut. Wa ba'duha, dan sebagian yang lain, li'adami ityanil amthilati liqwa'idiha, karena tidak mendatangkan atau tidak dibuatkan contoh bagi kaidah-kaidah tersebut. Bahwa menurut penulis kitab Mabadi Fikih Mabadi Awaliyah ini, beliau menjelaskan bahwa kitab-kitab yang telah beredar, kitab-kitab usul fikih yang beredar di antara kita atau yang telah beredar saat ini, itu sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami bagi para pelajar atau para pencari ilmu semisal kita gitu, kita ya, bagi penulis juga seperti itu. Ba'duha, yang mana kitab-kitab tersebut kesusahannya itu setengahnya, sebagiannya itu karena susah ibaratnya, jadi bahasanya itu sangat sulit untuk dipahami, ibarat itu teks-teksnya. Dan sebagian lagi bukan karena teksnya yang sulit, tetapi karena hanya kaidahnya saja yang ditulis, tapi tidak memberikan contoh yang bisa langsung memahamkan kepada kaidah tersebut gitu. Maka hasuna, baiklah. Apa yang baik? An-nadha, akan kami membuat, hasuna baik, an-nadha, bahwa kami membuat, fil usuli, tentang ilmu usul fikih, membuat akan apa? Kitaban, kitab, ala wajhin, dengan cara sahula, yang mudah ianya cara, ma'a ityanil amthila, bersamaan juga mendatangkan contoh-contoh, li'anna hifdzil qawaidi, dikarenakan menghafal suatu kaidah, ma'adamil ilmi, dengan tanpa mengetahui bi'amsalatiha, mengetahui contoh-contohnya kaidah itu, la yujdi, tidak memberilah ianya hafaz atau menghafal itu, tidak akan memberi apa? Naf'an, kemanfaatan, wa yuaddi, dan akan menyebabkan atau mendatangkan menghafal kaidah itu ke ila tadyi'il ilmi atau ila tadyi'il waktu, hanya menghabiskan waktu. Jadi menurut penulis bahwa karena sebagian kitab-kitab yang telah beredar itu sangat sulit dipahami, dan juga ada yang tidak sulit tetapi tidak memberikan contoh yang memuaskan seperti itu, maka karena itulah penulis dari kitab Mabadi Fikih ini akan membuatkan atau berpendapat sangat baik bahwa beliau itu membuat kitab yang sangat mudah atau dengan cara yang mudah, dan juga mendatangkan contoh-contoh bagi setiap kaidah tersebut, karena menghafal suatu kaidah tanpa mengetahui contoh-contohnya itu tidak akan memberikan manfaat, dan juga hanya akan membuang-buang waktu seperti itu.
warattabna dan kami menyusun akan kitab, menyusun seperti apa, ala salasati ajzain, menyusun menjadi 3 juz atau 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana saja juz itu, 3 juz itu, 3 bagian itu. Al juzul awal, bagian yang pertama, samainahu, kami namakan akan kitab tersebut atau kitab yang pertama itu dengan al-mabadi awwaliyah. Jadi kitab ini al-mabadi awwaliyah itu merupakan juz yang pertama dari 3 juz atau 3 bagian kitab tentang usul fiqh yang beliau karang. Kemudian wasani samainahu as-sulam, yang kedua adalah kitab yang kami beri nama kitab tersebut dengan nama as-sulam. Wasalih, dan kitab yang ketiga adalah samainahu al-bayan, diberi nama al-bayan. Wa yang qasimu al-juz'ul awal ila qismain, dan terbagilah juz yang pertama ini ila qismain, menjadi 2 bagian. Al-awwal, bermula yang pertama itu fi usul fiqh, tentang usul fiqh. Kemudian yang kedua, wasani, bermula yang kedua itu fi qawaidil fiqhiyah, menerangkan tentang qawaid al-fiqhiyah atau fondasi-fondasi dasar-dasar dari fikih seperti itu. Jadi kitab atau juz yang pertama yaitu mabadi awaliyah, yaitu kitab ini itu terbagi menjadi 2 pembahasan seperti itu, yaitu tentang usul fikih dan juga qawaid al-fiqhiyah seperti itu. Wallah, dan kepada Allah, nas'alu, kita meminta atau kita memohon akan apa, ayyang fa'bihi atau ayyunaffi'a bihi, ayyunaffi'a, memberi manfaat Allah bihi, kitab ini, wa ayyuballigha, dan juga menyampaikan Allah menyampaikan akan apa, amalana, cita-cita kita. Jadi penulis ini itu memohon, dan kita semua itu memohon kepada Allah untuk diberikan manfaat kitabnya ini, kemudian menyampaikan cita-cita kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tanbihun, bermula ini pengingat seperti itu. Yudriku, akan mendapatkan atau memahami siapa az-zatiyu, orang yang pandai atau pintar, memahami binawirin, dengan satu contoh, wahidin, yang satu, dengan satu contoh, memahami akan apa, ma, sesuatu atau hal-hal, keadaan-keadaan, la yudrikuhu, yang mana tidak akan memahami hu, akan ma ini, akan keadaan itu. Siapa yang tidak memahami ma itu? Al-ghabiyyu, orang yang bodoh seperti itu. Tidak akan memahami bi alfi syahidin, dengan didatangkan beberapa beribu contoh seperti itu. Jadi muallif ini mengatakan orang yang pandai itu akan faham dengan satu contoh saja, yang mana sedangkan orang bodoh itu tidak akan paham walaupun didatangkan kepada orang bodoh itu 1000 contoh seperti itu, 1000 dalil. Syahid ini bisa diartikan sebagai dalil, 1000 bukti. Jadi perbandingannya adalah orang pandai dengan satu contoh dia bisa langsung paham, tetapi orang yang bodoh, dia walaupun didatangkan atau dia menyaksikan 1000 contoh, 1000 bukti, dia tidak akan paham seperti itu. Ini adalah makalah atau sebuah perumpamaan dari kata-kata mutiara dari muallif kitab ini. Kalau kita hubungkan dengan kitab ini, maka orang yang pandai dengan usul fikih, dia akan paham walaupun dengan satu contoh seperti itu, contoh yang didatangkan setiap kaidah. Nantinya
dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui usul fikih seperti itu. Mungkin nanti kita bisa baca seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal, bermula bagian yang pertama itu fi usul fikih, menerangkan tentang usul fikih. Apa itu asal, apa itu fikih? Jadi kita harus tahu nanti, atau kita nanti akan diberitahu oleh muallif apa itu arti asal, apa itu fikih. Al-aslu, bermula pengertian asal lughatan menurut bahasa, secara etimologi itu ma bunia, ma sesuatu, bunia yang dibangun alaihi atas asal, apa yang dibangun ghairuhu selain dari asal. Rumah itu dibangun oleh pondasinya, seperti itu aja lah kita pahami. Kalau nanti kita berkutik dengan pengertian ini maka malah tambah nggak paham seperti itu. Seperti aslus syajarah, asal dari pohon, ai asasuhu, maksudnya adalah akar dari pohon gitu. Pohon, jadi asal. Apa itu asal? Itu sesuatu yang membangun sesuatu yang membangun selainnya, seperti itu aja kita artikan secara mudahnya. Yaitu apa itu akar? Akar adalah yang membangun selainnya akar gitu. Tapi ini secara bahasa maksudnya apa? Ya, akar itu ya yang menumbuhkan pohon, seperti itu aja kita artikan. Wa aslus syajarah, bermula asal pohon, ai turfuha, maksudnya adalah akar pohon itu as-sabitu, beredar fil ardi, di dalam bumi. Fa usul fiqh, maka usul fikih adalah itu asasuhu, akar dari fikih, seperti itu aja. Wal far'u, apa arti far'? Furu' itu ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun ala ghairihi, atas selainnya. Ma, apa maksudnya? Kafuru isyajarah, cabang dari sejarah, apa cabang dari pohon itu li asliha, karena akar dari pohon, seperti itu. Wa furu'ul fikhi, dan bermula cabang dari fikih itu karena li usulihi, karena usul fikih, seperti itu. Karena kaidah landasan atau akar-akar dari fikih, atau karena usulnya fikih. Maksudnya apa? Kita akan buat suatu gambaran seperti itu. Kita gambar pohon, entah ini pohon apa nggak tahu ya. Ini akar, usulnya ini, entah itu nanti akar tunggang, kalau di IPA kan ada akar serabut. Nah ini pohon, ini cabang, ini tangkainya lah. Jadi ini usul fikih, usul, ini furu. Nah ini maksudnya yang ma bunia alaihi ghairuhu, asal ini yang menumbuhkan pohonnya gitu. Tangkai akar ini yang menumbuhkan pohon. Sedangkan furu adalah ma bunia ala ghairi, sesuatu yang dibangun atas selainnya. Jadi furu ini ada karena apa? Karena ada akar ini tadi, akar. Kemudian maka karena ada akar itu bisa ada furu, cabangnya itu, setelah terjadinya pohon dulu, tapi seperti itu. Jadi inti gambarannya seperti itu. Usul itu akarnya, kemudian
ini fikihnya. Nah, ini cabang dari fikih seperti itu. Rumah, misal rumah, ini pondasinya. Kalau nggak ada pondasi ini tidak akan berdiri. Pondasi, kita buat pondasi dulu. Kebalik berarti. Rumah misal, ini pondasi asalnya ini, kemudian kita buat seret, jadilah rumah. Ini jadi rumah. Sudah terjadi rumah. Nah, ini rumah ini. Pondasi, karena pondasi jadilah rumah. Kemudian setelah ada rumah baru ada cabangnya, ada pintunya dibuat. Kemudian nanti ada sofanya, misal sini ada ruang tamu, ada TV-nya dan lain-lainnya, peralatan. Nah, itu cabang dari rumahnya, seperti itu. Cabang dari rumah ada apa aja, nanti ada terasnya misal di sini. Ini semua nanti jadi cabang dari rumahnya. Tapi asal terbentuk rumah karena apa? Karena ini ada asalnya ada pondasinya, seperti itu. Gambaran mudahnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wal aslu bermula asal, istilahan menurut istilah, yuqalu ala dalil wal qaidatil kulliyah, yaitu sesuatu yang diucapkan ala dalil, berdasarkan dalil, wal qaidatil kulliyah, dan juga kaidah-kaidah umum, kaqaulihim, seperti ucapan para ulama. Aslu wujubis shalah, itu alkitab. Asal dari kewajiban sholat adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Ad-dalilu ala wujubiha adalah dalil yang mewajibkan sholat. Ad-dalil ala wujubiha maksudnya adalah dalil yang mewajibkan sholat, itu Alkitab, Al-Quran maksudnya. Yaitu qaulullah, firman Allah. Allah berkata atau berfirman, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, ini dia asal dari kewajiban sholat adalah dalil yang ada di Al-Quran, yaitu ayat aqimus shalah. Wa qaulihim, dan ucapan dari ulama usul fiqh. Hibahatul mayyitati, dibolehkannya bangkai, lil muttarri, bagi orang yang terpaksa atau karena darurat, itu khilaful asli, menyalahi asal. Asalnya apa? Asalnya kan haram. Jadi bangkai kan asalnya haram. Nah, jadi membolehkan bangkai, membolehkan makan bangkai bagi orang yang terpaksa, itu menyalahi asal. Asalnya apa? Asalnya ya haram, seperti ai mukhalifun, maksudnya adalah menyalahi lil qaidatil kulliyah, menyalahi kaidah yang umum. Apa kaidah umum itu? Kullu maitatin haram, setiap bangkai adalah haram. Apa dalilnya? Yaitu Allah berkata, siapa Allah, innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir. Innama, sesungguhnya, harrama, mengharamkan, Allah mengharamkan alaikum, kepada kalian semua, mengharamkan apa? Al maitata, bangkai, wad dama, dan darah, wal khinzir, dan juga babi. Seperti itu pengertian. Kalau belum paham nanti insyaallah lama-lama paham, mungkin kita baca terus gitu, nanti lama-lama paham. Sedangkan usulul fiqh, maksud dari usul fiqh adalah dalil fikih ala sabilil ijmal, secara atau yang dibuat secara global, kaqaulihim, seperti ucapan para ulama, mutlakul amri, mutlaknya perintah,
itu lil wujub menunjukkan perintah wajib. Wa mutlaqun nahi mutlaknya larangan itu ditahrimi menunjukkan perintah haram. Wa mutlaqu fi'lin nabi wa mutlaqul ijma, dan mutlaknya perbuatan nabi dan mutlaknya kesepakatan ulama itu. Wa mutlaqul qiyas, dan juga mutlaknya qiyas itu hujajun, menjadi hujjah ianya fi'lun nabi kemudian ijma dan qiyas, seperti itu. Jadi usul fikih itu merupakan dalil fikih yang dibuat secara global, secara umum gitu. Sedangkan fikih itu menurut bahasa adalah al-fahmu. Contohnya adalah faqih itu atau faqih itu kalamaka ay fahim tu. Fikih menurut bahasa adalah al-fahmu. Maksud dari faham apa? Contoh seperti ucapan faqih tuh kalamaka, aku memahami. Artinya adalah fahim tuh, aku memahami perkataanmu. Sedangkan secara istilah adalah fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i yang mana tariquha, caranya untuk paham hukum itu adalah al-ijtihad, beristihad, seperti itu. Al-ilmi bi anna niyyata fil wudu itu wajibatun, seperti mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu wajibatun, wajib. Wa nahwu dzalik, dan contoh yang lain minal masail ijtihadiyah, dari masalah-masalah yang bersifat ijtihadi, seperti itu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkatalah atau bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal hanyalah binniyat, hanya disebut amal itu binniyat apabila dengan niat. Wal wudu, adapun wudu, bermula wudu itu minal amal, termasuk dari amal, seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang mengetahui hukum-hukum syar'i, yang mana jalannya atau caranya adalah menggunakan ijtihad. Bikhilafil ilmi bil ahkam syar'iyyah allati laisa tariquha al ijtihad, berbeda dengan mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana caranya itu bukan melalui ijtihad, seperti kal ilmi bi anna shalawatil khamsi itu wajibatun, seperti salat 5 waktu itu wajib, dan juga wa anna zina itu muharramun, zina itu diharamkan, wa nahwu dzalik, dan yang lainnya minal masail qat'iyyah, dari masalah-masalah yang sifatnya qat'iyyah atau yang sudah pasti. Fala yusamma, maka tidaklah dinamakan al-ilmu mengetahui bima dzukir, dengan yang disebut tadi itu disebut dengan fikhan, dengan fikih, seperti itu. Jadi mengetahui sesuatu yang mana mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana caranya itu bukan dengan ijtihad. Apa aja itu? Yaitu mengetahui hukumnya sholat 5 waktu itu wajib, itu bukan disebut dengan fikih seperti itu, tetapi itu sudah wajib, seperti itu. Karena kalau yang ijtihad itu yang sifatnya dzanniyat, bukan yang qat'iyat. Dzanniyat itu apa? Dalil-dalilnya ada, nanti diperincikan, seperti itu. Sedangkan kalau yang qat'i itu sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, itu bukan dzanniyat, tetapi qat'i yang sudah pasti, seperti itu. Kemudian ada, kita lanjutkan, al-ilmu, bermula ilmu itu sifatun yang kasyifu biha al-matlubu inkisyafan tamman.
Apa itu ilmu? Ilmu atau apa itu tahu? Apa itu tahu? Tahu adalah, ilmu adalah sifat yang kasifu terbuka biha dengan sifat apa yang terbuka, al matlub yang dicari, inkisyafan taman secara terbuka secara sempurna, terbuka sempurna secara sempurna ya. Terbuka yang sempurna maksudnya apa? Ilmu adalah sifat yang menjelaskan segala yang dicari, menjelaskan dengan inkisyafan taman dengan sejelas-jelasnya seperti itu. Sedangkan al-jahlu bodoh atau tidak tahu. Apa itu tidak tahu? Yaitu adamul ilmi bisyai', yaitu tidak mengetahui sesuatu gitu. Jadi lawannya dari ilmu itu jahlun. Lawan dari ilmu jahlu. Lawan dari ilmun jahlun. Lawan dari jahlun ilmun. Ini adalah lawan kata atau antonim. Sedangkan zon itu adalah prasangka. Kalau kita artikan secara bahasa, apa itu prasangka? Prasangka adalah al-idrakur rajih, mengetahui atau memahami yang kuat di ahadil amro ini, bagi salah satu dari dua perkara. Kita jelaskan satu-satu dulu, nanti kita komparasikan, kita bandingkan. Sedangkan al-wahmu adalah al-idrakul marjuh, mengetahui yang dikuatkan, maksudnya yang dikalahkan, mengetahui yang kalah di ahadil amro ini bagi salah satu dua perkara. Sedangkan syak itu mengetahui al-mustawi yang sama bainal amro ini dari dua perkara. Maksudnya seperti apa? Nanti sekarang kita jelaskan. Zon itu prasangka, perkiraan seperti itu. Nah, kalau wahm itu salah sangka, asyak itu ragu-ragu seperti itu. Jadi tingkatan, kalau saya menganalogikan, gimana ya? Kita tulis di bisa kita tulis di sini. Zon itu lawannya adalah subut. Lawannya adalah subut, yakin. Atau berprasangka itu lawannya adalah yakin atau tetap ya, tetap. Sedangkan kalau wahmun ini tidak tingkat berprasangkanya itu benarnya itu 25%. Sedangkan syak ini 50%. Sedangkan zon ini 75%. Kalau yakin itu 100%. Jadi intinya kalau zon itu lawan dari subut seperti itu, dari yakin. Setelah kalau tidak yakin maka tidak 100% kan, tidak 100%. Nah, tidak 100% ini bisa 75%, bisa palingnya bisa tengah-tengah antara yakin antara tidak yakin. Jadi al-idrak al-mustawi pertengahan, makanya namanya syak seperti itu. Sedangkan al-wahmu ini salah paham, dia itu yakin ragu, tetapi ragunya itu disimpulkan dia salah paham, 25% yakin. Sedangkan zon ini lawan dari yakin seperti itu. Nah, kita lihat contohnya saja lah.
memang rada susah juga menjelaskan. Fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyi ala syawa, dan ragu dalam tentang berdirinya Zaid dan juga tidak berdirinya Zaid dengan nilai yang sama, dengan keyakinan yang sama, itu namanya syak. Ragu Zaid ini berdiri apa enggak ya, itu namanya syak. Ragunya itu dinamakan syak. Wa ma rajjahani as-subut, ketika jelas dua-duanya, misalnya Zaid itu berdiri tanpa ada pikiran lain, dia itu jangan-jangan nggak berdiri ya. Jadi dua-duanya itu antara kalau dia itu yakin Zaid itu berdiri, namanya itu yakin seperti itu, atau yakin Zaid itu tidak berdiri. Intinya kalau langsung kuat, menjadi kuat, entah itu dia itu tidak berdiri atau Zaid itu berdiri, itu namanya yakin atau subut. Wal intifa, kurang dari subut menjadi zon. Jadi 70%, dia sudah yakin Zaid itu berdiri, tiba-tiba ada keraguan sedikit saja turun jadi 75%, maka namanya zon. Wa ma marjuhi fi ahadihima, namanya wahmun. Dia itu mengetahui bahwasanya Zaid itu, padahal Zaid itu berdiri misalkan, tapi dia mengatakan lebih kuat ke jangan-jangan Zaid itu tidak berdiri. Namanya al-wahmu. Maksudnya apa? Mengetahui yang kurang paham, apa yang dikalahkan seperti itu, yang tidak kuat, namanya wahmu. Intinya kalau wahmu itu salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi, yang dimaksud dengan ilmu dalam pengertian fikih itu yashmalu dzon, maksudnya adalah dzon. Jadi bagaimana hukumnya merokok misalnya, itu haram, mengetahui hukumnya haram, itu dzon seperti itu, tidak sampai qat'i, tidak sampai ke kepastian, hanya sebatas dzon, tidak sampai subut, karena yang subut ini hanya milik Allah. Allah menetapkan hukumnya sholat 5 waktu wajib, itu suatu kepastian. Tapi kalau hukum-hukum yang lain yang ada di fikih, itu walaupun dia tahu hukumnya seperti itu hanya sifatnya dzanniyat, bukan qat'iyat seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin belum bisa memahamkan, mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.